Selamat pagi Ananda semua, kembali kita dalam pembelajaran hari ini di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Membahas tentang subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Berikut adalah kompetensi yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Anakku sekalian, katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, masih banyak hewan-hewan yang lain yang ada di lingkungan kalian. Misalnya kambing, kucing, dan lain-lain. Kupu-kupu, laba-laba, bahkan serangga atau kumbang juga pasti ada. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya, ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Kalian, berikut adalah bagian-bagian tubuh yang diamati oleh Edo. Yang pertama adalah paruh burung. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk paruh burung berbeda-beda juga, tergantung dari jenis makanan dari burung tersebut. Bagian yang kedua adalah sayap burung. Berfungsi untuk bergerak, untuk terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian yang ketiga adalah ekor burung. Berfungsi menjaga keseimbangan ketika burung saat terbang. Bagian yang keempat adalah cakar burung. Berfungsi untuk mencengkeram masanya pada burung elang dan berfungsi untuk bertengger di dahan pohon pada burung pipit. Bagian yang kelima adalah mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Selain kupu-kupu yang sudah pernah kalian kenal, ada beberapa hewan lain, yaitu laba-laba. Jumlah kakinya 8, matanya 2, dan tidak mempunyai sayap. Ciri-ciri lain dari laba-laba yaitu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak memiliki anten, tidak mempunyai sayap sehingga laba-laba tidak bisa terbang. Hewan berikutnya adalah serangga atau kumbang. Bagian serangga atau kumbang, jumlah kakinya ada 6 atau 3 pasang. Jumlah matanya 2. Ciri-ciri lain membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, memiliki anten, memiliki sayap, sehingga serangga atau kumbang bisa terbang. Nah, Anda sekalian, berikut adalah perbedaan antara serangga atau kumbang dan laba-laba.
Yang pertama yaitu laba-laba bisa membuat jaringan sutra yang dihasilkan dari organ abdomen atau perut. Sementara kumbang tidak dapat membuat jaringan sutra. Yang kedua, laba-laba mempunyai mata yang nampak sederhana. Sementara kumbang atau serangga lain matanya faset atau mata majemuk. Berikutnya, laba-laba tidak dapat terbang sebab tidak mempunyai sayap. Sementara kumbang mempunyai sayap, karena itu serangga atau kumbang dapat terbang. Keempat, laba-laba biasanya memakan organisme lain sehingga disebut dengan karnivora. Sedangkan serangga ataupun kumbang adalah pemakan tanaman atau disebut herbivora. Berikutnya adalah laba-laba mempunyai 2 segmen badan, sedangkan kumbang atau serangga mempunyai 3 segmen badan yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah Ibu jelaskan antara persamaan dan perbedaan laba-laba dan kumbang. Berikut adalah diagram yang menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Silakan kalian isi, ini untuk laba-laba, sedangkan yang ini adalah untuk kumbang. Sedangkan yang di tengahnya adalah persamaan yang dimiliki oleh laba-laba dan kumbang. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengenal beberapa hari yang lalu tentang kupu-kupu. Mari kita melakukan petualangan di sekitar rumah kita. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu atau di lingkunganmu. Kemudian tulislah pada tabel berikut nama hewan. Kemudian gambarlah hewan tersebut dan sebutkanlah ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing hewan yang kalian temui atau kalian jumpai di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekitar kalian. Anak-anak sekalian, kupu-kupu perlu dilestarikan karena kupu-kupu ikut membantu penyerbukan. Sehingga perlu dijaga keseimbangannya agar lingkungan bisa tercipta keseimbangannya. Begitu pula dengan serangga serta laba-laba. Menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Merupakan kewajiban bagi kita untuk ikut melestarikan sehingga tercipta keseimbangan. Karena setiap makhluk hidup yang ada itu saling berkaitan, saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Demikian anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat karena belajar bisa di mana saja, kapan saja. Meskipun saat ini kalian belajar di rumah dengan didampingi orang tua, kalian tetap juga harus belajar dengan semangat. Patuhi nasihat keduanya dan jangan lupa perbanyaklah membaca buku. Karena dengan membaca buku, semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa selalu melatih keterampilan dan kompetensi diri.